sahabat GPIB, kita ada dalam program Morning Call bersama dengan saya, Pendeta Melissa Paulina Gusdai. Saat ini saya bertugas di GPIB Pelita Baras di Bakal Jemaat Bukit Zaitun. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi aktivitas kita di hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah landasan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu lah suluh dan pedoman bagi langkah kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, menolong kami dalam pembacaan Alkitab, dalam pemberitaan firman ini, agar kami semua dapat hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia mendengar. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab hari ini, pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 12 hingga ayat 13. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Sahabat GPIB, dalam relasi antara guru dan murid, seorang murid dilatih untuk taat dan setia mendengar dan menjalankan perintah atau arahan dari sang guru. Guru menjadi sosok yang sangat dihormati oleh karena pengetahuan, nilai hidup, dan sikap yang mencerminkan keteladanan. Namun demikian, ada satu pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang murid ataupun hamba, sekalipun sang guru atau tuannya meminta, yaitu membuka tali kasut. Ya, seorang guru atau tuan tidak boleh meminta hamba atau muridnya membukakan tali kasut. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 27, Yohanes memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri bahwa ia bukanlah Mesias, bukan Elia dan Nabi yang akan datang. Yohanes menunjuk kepada Yesus yang berada di antara mereka bahwa dialah Mesias. Ungkapan menarik disampaikan oleh Yohanes bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes mengungkapkan bahwa sekalipun ia berada di posisi sebagai hamba, melakukan pekerjaan yang dianggap rendah, bahkan dilarang oleh seorang hamba bagi Yesus yang dihormati sebagai Tuhan, ia merasa tidak layak. Ungkapan Yohanes sekali lagi memberi gambaran kepada kita tentang hal membuka tali kasut yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam adat istiadat Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, orang yang memintanya dianggap telah menistakan sesama manusia dan menghujat Tuhan yang menciptakan mereka. Status hamba dan budak, apalagi murid, tidak mengubah mereka sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Sahabat GPIB, Yesus seolah melawan adat istiadat Yahudi. Dia membasuh kaki para murid dalam pelayanan yang paling ekstrim, yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya atau hamba kepada tuannya. Yesus memberikan standar nilai yang baru dalam hal pelayanan. Yesus memberikan suatu teladan bahwa siapa yang dipercaya menjadi seorang guru atau tuan, ia harus bisa melayani murid-muridnya. Pada ayat ke-16, Yesus menunjukkan tentang nilai kesetaraan dalam membangun pelayanan yang efektif. Bukan relasi hamba dan tuan yang sering diwarnai dengan sikap otoriter dan pemaksaan, tetapi kemitraan dan rekan sepelayanan yang saling melengkapi, menolong,
dan mendorong untuk kemajuan pelayanan bersama. Yesus tentu tahu, di kemudian hari para muridlah yang akan dihormati sebagai guru bagi orang-orang yang percaya kepada Injil Kristus. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan teladan kepada murid-murid supaya mereka siap menjadi pelayan yang memimpin jemaat dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Di minggu-minggu Prapaskah ini, kembali kita merefleksikan sikap dan tindakan Yesus kepada para murid. Sebagai guru dan Tuhan, Dia bersedia melakukan tindakan pelayanan yang sama sekali tidak populer pada saat itu, yaitu membasuh kaki para murid. Jika saat ini kita diberikan kepercayaan menjadi seorang pelayan, apakah kita mampu merendahkan diri sebagai hamba bagi orang yang kita layani? Apakah kita bisa membangun relasi yang setara dan menjaga kolegialitas sebagai sesama pelayan Tuhan? Tidak ingat diri sendiri dan menganggap rendah orang lain. Apakah kehadiran kita sudah cukup mendorong orang lain untuk semakin bersemangat menerima berbagai pelayanan yang dipercayakan kepadanya dan mengerjakannya dengan penuh kegembiraan? Biarlah pertanyaan-pertanyaan ini menuntun kita untuk merefleksikan tugas dan panggilan kita dalam melayani Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sabda yang hidup, kami bersyukur atas firman yang telah diperdengarkan bagi kami semua pada pagi hari ini untuk mengawali aktivitas kami. Biarlah ya Tuhan, firman dan kebenaran-Mu ya Tuhan, menolong kami semua agar kami dapat hidup di jalan yang benar. Tuntunlah kami semua ya Tuhan, agar kami senantiasa dapat mempermuliakan nama Tuhan melalui aktivitas-aktivitas yang kami lakukan, pekerjaan dan usaha, pendidikan dan juga pendidikan kami, maupun segala hal yang kami lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk semua sahabat GPIB ya Tuhan, dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Mereka yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit, biarlah Engkau menjamah, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Dan biarlah juga sahabat GPIB yang saat ini harus bergumul dengan bencana alam ya Tuhan. Mereka yang kehilangan harta benda, mereka yang kehilangan orang-orang yang terkasih, biarlah Engkau menghibur, memulihkan mereka ya Tuhan. Dan ajarlah kami juga ya Tuhan, untuk senantiasa menunjukkan cinta kasih kami yang tulus kepada sesama kami yang membutuhkan bantuan kami. Tuntunlah langkah kami di hari ini ya Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang benar tentang kasih Kristus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.